Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kuliah perdana dengan mata kuliah Pengadilan HAM. Namun perlu saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, khususnya kepada Pak Komisaris, bahwa pelaksanaan kuliah kita ini ada sedikit kendala berhubung jadwal perkuliahan di hari dan waktu yang sama ada dua mata kuliah, yaitu mata kuliah Hukum Pidana Islam dan mata kuliah Peradilan HAM. Oleh karena itu, saya sarankan kepada komisaris untuk mencari jadwal di luar daripada jadwal hari ini. Nanti didiskusikan dengan teman-teman jadwal apa yang cocok ataupun yang sesuai dengan pelaksanaan mata kuliah kita. Berikutnya adalah pertemuan perdana kita hari ini tidak dapat dilakukan secara langsung berhubung hari ini dilaksanakan seminar proposal mahasiswa. Oleh karena itu saya menyampaikan materi perkuliahan kita hari ini melalui media secara tidak langsung. Materi hari ini adalah menyangkut dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Saya mulai dengan RPS. Ini adalah RPS yang sudah saya buat dan nanti dapat dipelajari untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan materi-materi dalam mengikuti perkuliahan kita. Jadi perkuliahan itu tidak dilakukan hanya dengan persiapan seadanya, tetapi diikuti perkuliahan tersebut dengan persiapan yang begitu matang. Baik ya, RPS Pengadilan HAM itu, sebentar. Ini, baik ini dia. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang RPS dan penjelasan RPS dan kontrak belajar. Selebihnya kita akan mencoba juga memberikan gambaran umum tentang hukum pengadilan Pengadilan HAM. Berikutnya ya, pada pertemuan kedua itu konsep dasar HAM dan istilah serta kedudukan HAM dalam konstitusi hukum Indonesia itu perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari. Oleh karena itu ya, mahasiswa-mahasiswi sekalian harus mengetahui konsep dasar ini secara benar supaya tidak gagal paham bahwa perspektif HAM di Indonesia berbeda dengan perspektif HAM yang ada di Barat. Kita dengan budaya ketimuran yang mayoritas beragama Islam tentunya mempunyai perbedaan yang mendasar dalam melihat hak asasi manusia itu sendiri. Dalam pertemuan pertama kita akan mencoba mendiskusikan materi tersebut. Selanjutnya pada pertemuan yang ketiga dan keempat kita akan membahas prinsip-prinsip HAM. Ini ada kesetaraan, non-diskriminasi, ketergantungan, tidak bisa dibagi-bagi, tidak dapat dipertukarkan, konsep prinsip universal, martabat kemanusiaan, dan adanya kewajiban negara. Dan tentu ada beberapa prinsip lainnya yang dapat kita pelajari, yang mungkin tidak semuanya dapat kita masukkan di sini. Ya, karena ini mungkin materi terlalu banyak, maka kita akan membahas pertemuan dalam dua pertemuan, yaitu pertemuan ketiga dan pertemuan yang keempat. Selanjutnya, seperti biasa, evaluasi pertemuan pertama dan sampai dengan keempat akan dilakukan ujian kuisis. Ya, nanti kita akan menyepakati metode apa yang kita gunakan dan materi yang menjadi bahan
yang diujikan. Baik ya. Selanjutnya ini adalah pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas teori-teori dalam HAM. Ada teori keadilan, teori kemanusiaan, teori hukum alam, teori positivisme, teori hukum kritis. Dalam melakukan kajian ini kita akan melihat konsep keadilan di Indonesia itu seperti apa. Konsep keadilan secara global itu bagaimana? Konsep keadilan dalam aspek HAM, dalam aspek Islam itu bagaimana? Jadi di sini kita akan melihat beberapa teori yang menyangkut dengan hak asasi manusia. Nah, pertemuan yang ke-7 barulah kita masuk kepada substansi ya undang-undang peradilan HAM itu sendiri. Sejarahnya bagaimana? Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak terlepas daripada tekanan dari pihak asing terhadap Indonesia menyangkut dengan kasus Timor Leste ataupun dulu Provinsi ke-27 yang disebut sebagai Provinsi Timor Timur. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Pengadilan HAM. Dan pertemuan yang ke-8 adalah pertemuan yang terakhir bersama saya, yaitu ujian middle test atau ujian pertengahan semester. Sedangkan pertemuan yang ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-16 yaitu ujian final akan dilanjutkan oleh Bapak Perdi SH MH. Namun walau bagaimanapun saya akan menyampaikan RPS ini pada pertemuan yang ke-9 langsung membahas substansi daripada Undang-Undang Pengadilan HAM itu sendiri. Pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Di undang-undang kita hanya mengatur 2 jenis delik, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap genosida. Sedangkan kejahatan yang lain, seperti kejahatan perang dan agresi, itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Peradilan HAM. Tetapi dalam aspek hukum HAM dalam aspek global, salah satu yang diatur, yang mengatur tentang pelanggaran HAM berat adalah kejahatan perang dan agresi. Selanjutnya, kita akan melihat kedudukan, eksistensi, dan peranan pengadilan HAM. Dia dibagi 2 dia. Ada pengadilan HAM ad hoc, yaitu pengadilan HAM sementara, ataupun temporary, namun ada juga pengadilan HAM yang bersifat permanen. Nanti kita akan lihat di undang-undang itu bagaimana pengaturannya. Apakah sama kewenangannya? Apakah kewenangannya itu sama dengan pengadilan yang ada saat ini. Berikutnya adalah yang paling penting dalam penegakan hukum dan HAM, adanya institusi baru ataupun institusi yang mempunyai kewenangan untuk berperan aktif dalam penegakan hukum, yaitu Komnas HAM ataupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejauh mana peranannya? Apakah sama dengan komisi lain seperti KPK dalam pemberantasan korupsi? Apakah sekuat itu, setangguh itu Komnas HAM? Kalau memang setangguh itu, mengapa pelanggaran HAM di Indonesia sampai sekarang ada yang belum terselesaikan? Bahkan perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang ini diterbitkan juga belum diselesaikan. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Yang berikutnya adalah di dalam Undang-Undang Peradilan HAM kita ini masih menganut hukuman mati. Di sini akan terjadi polemik, adanya pro dan kontra terhadap hukuman mati dalam penegakan hukum dan HAM. Ada yang menyebutkan adalah bagaimana ceritanya menegakkan hak asasi manusia tetapi menghilangkan hak asasi manusia yang lain. Karena hak asasi manusia yang paling utama salah satunya adalah hak untuk hidup. Jadi kalau diterapkan hukuman mati, maka tidak ada lagi hak untuk hidup itu. Nah, di sini nanti kita akan lihat apa asbabul nujub ataupun alasan-alasan daripada pembentuk undang-undang yang masih menerapkan hukuman mati.
Pertemuan 14 dan 15 adalah analisis kasus, akan diangkat beberapa kasus yang pernah diadili, termasuk kasus yang teranyar kalau di Aceh itu adalah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Melaboh, pembantaian Tengku Batakiah. Ini adalah satu kasus yang sempat diadili. Nanti kita lihat perkara ini diadili di mana, di pengadilan mana? Apakah betul pengadilan HAM atau ada pengadilan lain pula? Selanjutnya adalah ujian final. Baik, inilah secara singkat saya sampaikan RPS pengadilan HAM, dan mahasiswa setidaknya harus memiliki beberapa referensi untuk mengetahui hal tersebut, dan saya sarankan kepada mahasiswa untuk membaca referensi-referensi yang berbasis kepada jurnal yang sangat up to date, yang mengkaji, mempublikasikan isu-isu HAM dengan berbagai isu terkini. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.